Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Alhamdulillah, kita terus akan malih nggih wiridannya ini. Mudah-mudahan kita katut semua ya, niatnya mau Qur'ane katut walaupun satu ayat dua ayat ya. Sami-sami bareng-bareng maca Qur'an angen-angen sak maknane. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kemarin sampai pada ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin wati'ullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Nah, itu sampai ayat itu kan kemarin itu. Jadi wattaqullah wattaqun naro wedya sira kabeh he orang-orang yang beriman annaro ing neraka. Neraka itu disiapkan kangge sinten uiddat lil kafirin, disiapkan kangge tiang-tiang ingkang kafir, ingkang ingkar. Wati'ullaha lan wedya sira taatlah. Nah, jadi setelah diwujud takwa itu ya taat. Wati'ullaha war rasula. Allah dan Rasul itu kan seolah-olah digambarkan kita ini nakseni. Seperti kan dalam at-tahiyat akhir itu kan ada assalamu alaika nggih ayuhan nabi. Nah, assalamualaikum. Jadi Rasul itu dianggap secara fisik memang sampun kapundut karena fisiknya dibatasi oleh umur. Yuswanipun 63 tahun kan. Mung kerasulannya ini seolah-olah hidup ila yaumil qiyamah. Karena untuk membimbing iman kita ini sinten. Nah, itu. Makanya ketika Kanjeng Nabi itu ya dengan Gusti Allah itu seolah-olah kan digambarkan Gusti Allah ya nyoto, Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Rasul juga nyoto. Maka ungkapan ayuhan nabiyyu assalamu alaika kaknya itu kan. Nah, ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Jadi seolah-olah kula sedang bersaksi itu. Nah, karena apa? Taat dan Allah dan taat Rasul itu satu paket. Nah, kalau kita taat, insya Allah la'allakum turhamun. Istirja. La'ala itu istirja. Ada la'ala, ada laita. Istirja yang pasti gitu loh. Jadi walaupun harapan yang pasti, bukan PHP. Pemberi harapan palsu. Jadi kalau la'ala itu harapannya harapan pasti, bukan harapan palsu. Jadi allakum turhamun, menawa awamu kabeh he tiang-tiang yang turhamun loh ya. Ini mabni majhul, dirahmati. Makanya dia menggunakan kata la'ala.
dirahmati. Nah, kita teruskan balik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Alhamdulillah. Loh, ini Pak, jadi ustadz jadi kiai itu bukan sampai dijejer jadi Gus Muwafiq itu. Ono apa ini kalau apa namanya? Kaki 3. Mosok kiai itu selalu dengan panas perutnya kayak gitu. Guyonan ana meneh degan kaya Gus Miftah ini degan ana meneh enggak coba makanya anget-anget susu Pak ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat ini kan ayat yang biasa dijadikan oleh mubaligh ayat ini ayat halal bihalal wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, ayat setelahnya itu menjelaskan sopo sing jenenge muttaqin itu. Ketika di awal surat Al-Baqarah juga kan zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi tandanya takwa itu kuata kalau di jumlah itu. Ini surat awal Al-Baqarah ini termasuk takwa tingkat ini tingkat ibtida. Nah, tingkat elementary ya, tingkat dasar. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Percaya sih nang Gusti Allah. Ghaib itu al-ghaib itu kan isi mufrad. Itu bukan alam ghaib, memang ada al-ghaib, ada al-ghuyub. Nah, jadi al-surat al-yu'minu bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Kalau awamu percaya nang pangeran, awamu pasti gelem salat. Nah, itu. Makanya itu beruntun. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan awakmu akan sadar rezeki itu gak akan medit gitu loh. Jadi orang yang beriman itu cirinya sholat lan ora medit. Nah, itu tingkat elementrinya, itu tingkat elementri, tingkat dasar, tingkat ibtida. Nah, ini dilanjutkan, ini tingkat menengah ini. Bukan ini belum tingkat tinggi Pak, ini tingkat menengahnya apa? Wasari'u lan agawe cepet-cepet, bersegeralah. Nah, biwawin wa dunia wasari'u itu. Ada yang menggunakan kata wawu wa sari'u atau tidak menggunakan kata langsung sari'u ila maghfiratin, sama-sama. Nah, kalau ada wawunya di sini menyambung dengan ayat wa'ati'ullaha war rasula la'alakum turhamun. Nah, jadi atiu kan fi'il amar, wattaku fi'il amar. Jadi wattakun naro itu fi'il amar, perintah, peri amar. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba la taqulu. Jadi itunya rangkaiannya ini satu rangkai. Ojo mangan barang riba. Awakmu wedya nang Gusti Allah. Tetapna wattaqullaha bitarkihi la'alakum turhamun. Yaitu dengan meninggalkan riba. Setelah jadi wattaqun narol lati uiddat lil kafirin. Nah, itu. Kemudian wa'ati Allah wa rasul alakum turhamun. Nah, wa sari'u. Ada yang menggunakan wawu, ada yang artinya walaupun tidak ada wawunya, ini tidak mengurangi maksud dan rangkaian ayat itu gitu loh. Wasari'u ila maghfiratin. Apa yang harus kita bersegera? Ila maghfiratin, yaitu marang pemaafan. Nah, pengapura itu kan pemaafan. Nah, bersegeralah kalian minta maaf gitu loh Bu. Jadi kalau minta maaf itu jangan ditunda-tunda, jadi tidak perlu nunggu hari raya dulu. Minta maaf nunggu hari raya.
Nah, yang paling berat itu kan kita itu memaafkan sesama manusia. Makanya ayat ini untuk level takwa tingkat kedua ini ilmu mirrob, pemaafan saking sinten mirrabbikum. Ya, Gusti Allah itu ketika kita sudah iman, nah, ngerti Gusti Allah, maka Gusti Allah itu Rob. Nah, itunya karena kita ini sudah langsung dididik gitu. Dididik, diramut. Rob itu punya arti mendidik, meramut, memiliki, ya, memiliki, merawat, itu. Jadi artinya kalau kita sudah iman benar pada Gusti Allah pun kuatos, Gusti Allah itu sudah jadi Rob, sudah jadi Robbukum, menjadi Tuhan kalian, menjadi Tuhan kalian, menjadi pendidik kalian, menjadi peramut kalian, menjadi perawat kalian, kan itu. Makanya nah Rob ini yang harus kita ini supaya merasa sing owah usike jasad kita ini sangat tergantung pada Rob. Makanya kan adalah haula wala quwata illa billahil ali. Jadi owah usike kita ini sangat tergantung pada Rob. Nah, babah berbuat elek, berbuat baik, nah cuma tidak ada cumanya untuk menggambarkan apakah kita itu dirahmati atau tidak terukur. Kalau kita dapat rahmat berarti kita ini selalu sabilur rosyad istilahnya. Jadi kalau kita panjenengan aku itu oleh rahmat pangeran apa ora sih? Nah, kalau panjenengan selalu berada dalam sabilur rosyad, jalan yang selalu berada dalam jalan yang baik, nah itu berarti panjenengan itu angsa rahmat. Itulah yang wajib kita syukuri. Jadi ketika kita bersyukur itu karena kita diberi tetesan gelem, nah, gelem tepurun, ya purun itu mau. Jadi kemauan itu loh yang harus kita syukuri, ya karena yang mahal kan kemauannya. Subuh-subuh jam 3 wis tangi wis adus enak aku wis grojok-grojok 2:30 gitu, mari adus terus sholat hajat, sholat tasbih, sholat takorum, banyak jenisnya Bu, sholat tahajud. Nah, tahajud itu gambaran dari sholat opo wae sing dikerjakno bengi gitu loh. Jenengan bisa sholat tasbih itu lumayan lodo dawa Bu nggih. Mau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah surat itu 15 kali, ruku 10 kali, gitu. I'tidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk di antara sujud 10 kali, sujud lagi 10 kali. Nah, sebelum ngadeg itu maca tasbih dhisik, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil ali. Nah, kedawon Pak kalau dibaca kabehnya, ada yang cukup awal akhirnya aja, tapi yang diantara subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil ali cukup subhanallah 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 subhanallah. Kalau kedawan subhanallah. Baru yang terakhir yang ke-10 subhanallah. Ngadeg lagi Pak, baca Fatihah, baca surat. Jadi satu rakaat itu tasbihnya berapa? 100 kali. Itu. Jadi 15, 10, 10, 10, 10, 10. Nah, itu. Ngadeg lagi. Do wakeh Pak, alias kata. Siapa sing biasa memprakteknya sholat tasbih? Ya dipraktekkan waktu puasa toh pas malam ini yang saya maksud kan setelahnya ini. Ya minimal ya seminggu sekali lah Bu. Ya nggih. Minimal 10 tasbih, mantu tasbih sholat hajat. Nah, sholat sing karepe napa mawon sholat hajat itu
Rakaat pertama kulhu 10, rakaat kedua kulhu 20, rakaat ketiga setelah salam itu 30, rakaat keempat 40, jadi 100, Al-Ikhlas 100 biasanya. Mantan ngaten niku ada sing terserah, ada yang kalau pas kau ini hujan, kalau di luar sumpek ke akeh urusan, mengenakan wajah ke langit dengan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza subhanaka wa qad. Terus itu 3 ayat dalam surat 190, 91, 92 sambil 11 kali. Mari ngoten shalawat Maria 4444 kalau sumpek kakean sumpek. Sumpek gara-gara kakean utang, sumpek gara-gara ya kayak ya. Ya apa saiki sing ngutangi ben bebasno, wah tak nariyayain. Ya aja ngoten, Pak. Ya memang jadi shalawat nariyah itu dulu Syekh Maulana Maghrib itu, makanya dulu itu kenapa pedagang-pedagang muslim itu sukses konon wiridane itu shalawat nariyah konon. Jadi ada ininya Pak, ada resep-resep. Nah, Gusti Allah itu dalam rangka kita nih supaya tidak golen dukun, ya kita usaha sendiri, orang tuanya dimuliakan, ya, jadi barang yang paling wali. Jadi panjenengan rajin nang wali songo, rajin sowan nang kiai-kiai, nang wong tuane Allah, panggah ora bakal dirahmati karo pangeran. Jadi mulyakno orang tua itu wajib. Jadi wajannatin, nah magfiratin wajannatin. Jadi wasari'u ila magfiratin wajannatin. Nah itu waw atapnya itu ke magfiratin itu. Wasari'u lan bersegeralah awakmu kabeh. Ini masih kepada orang-orang yang beriman, itunya kepada ya ayyuhalladzina amanu di atas rangkaian ayat ini. Percepatlah awak, bersegeralah awakmu kabeh ya jaluk sepuro nang pangeran awakmu lan jaluk wasari lan bersegeralah awakmu masuk ini apa istilahnya itu menyongsong supaya bisa masuk surga. Jadi wasari'u ilal jannatin itu. Jadi wasari'u ila magfiratin wa jannatin mir rabbikum itunya itu. Makanya atapnya ini ke jannatin. Nah, sehingga bersegeralah kalian he orang-orang yang beriman setelah awakmu jaluk sepuro nang pangeran, saiki bersegeralah berlomba-lombalah untuk masuk surga. Jadi Gusti Allah sedana. Di mana arduhas samawatu wal ard, di mana surga itu ardu itu luasnya tuh, ambane, bahasa Jawa tuh ambane, ombone. Surga itu seluas langit pitu lan bumi. Jadi luasnya itu seluas 2. Lawusilat idahuma, sekalipun keduanya itu dibeber. Ini sekarang nggak ditumpuk, dibeber. Jadi luasnya itu dibeber. Di langit pitu karo dunia saja berapa luas dunia ini? Ada pun ada. Jadi luas dunia dibeber Bu, dibeber dengan 7 langit dibeber. Dan di langit itu kan banyak ininya benda-benda langit. Apa namanya benda langit? Bintang, matahari, bulan, ada planet. Sak planet-planetnya dibeber. Jadi luasnya surga itu nggak sempit Pak. Ya. Surga ini bapak-bapak aja yang sempit. Iya Pak. Surga jenengan sempit. Nah, kalau surga Gusti Allah ya ombo. Kan ada sing dablek kan. Surga itu untuk anak di bawah telapak kaki ibu. Kalau untuk bapak-bapak
arduhas samawatu wal ardu ka'ardihima law wusilat ihdahuma. Jadi seandainya keduanya itu dibeber, itu ombone ombo surga. Jadi dibeber satu dengan yang lain itu ihdahuma wabil ukhratu wal ardu sa'atu wa ardus, jadi sangat luas. Kangge sinten surga itu uiddat lil muttaqin, sementara neraka uiddat lil kafirin. Nah itu, jadi alhamdulillah panjenengan, mudah-mudahan. Jadi ini sudah level kedua takwa untuk bisa lil muttaqin. Kangge tiang-tiang ingkang takwa. Muttaqin ini isim fa'il, Pak. Jadi isim fa'il memang sudah menjadi pelaku. Bukan ittaku saja, jadi muttaqin, hudal lil muttaqin. Jadi sudah jadi pelaku. Memang dia pun, dan pelaku itu tidak ini, jadi isim fa'il itu ada fa'il itu pelaku yang berfungsi istimror, berkelanjutan, sustainability-nya jalan. Ada sustainability barang, berkelanjutan, Pak. Jadi muttaqin itu bukan rok asem. Atau anget-anget katanya apa? Anget-anget susu. Ya, jadi memang istiqomah gitu loh. Jadi muttaqin itu sudah menunjukkan dia itu dengan apa bertakwa kepada Gusti Allah, bi amalit taati wa tarkil ma'asi. Dengan menjalankan taat kepada perintah-perintah Gusti Allah dan menjauhi maksiat. Ma'asi itu jama daripada maksiat. Maksiat, berbuat dosa, ya. Dosa besar atau dosa kecil, sami mawon. Jadi jangan ngeremeh no perdosaan. Wah cilik ae. Yaitu walaupun memang ada sarana, makanya kenapa kiai ini kok sering juga berbuat dosa? Kiai ini kan ngerti cara tobatnya, katanya Gus Dur. Watarkil ma'aswi, dan menjauhi perbuatan maksiat. Nah siapa? Nah sekarang digambarkan sinten yang disebut dengan muttaqin di level kedua, alladzina yunfikuna fis sarai wad-dharrai. Jadi kalau di awal surat Al-Baqarah wa mimma rozaqnahum yunfiku. Kalau awakmu oleh rizki dalam bentuk harta, nah, sebagian awakmu cuil, nah, untuk infak. Nah, infak itu kepada siapa? Yang paling utama ulil kurba, kepada saudara-saudara dekat. Ya, makanya Pak. Dan menurut sensus, ya, di antara satu boyot keluarga itu tidak semuanya kaya. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Nah yang kaya harus iling dulur-dulure sing ora mampu. Wal yatama, mari ngoten anak yatim, diperhatikan. Ulil kurba wal yatama bal masakin, kan itu. Dan jangan pamer infak tuh, infak disuruh antri, kemudian di shooting, nah, kan repot itu. Ria kan nggak boleh ya itu. Sodakoh itu yang sunnah disunatkan itu siri, kan sebagaimana surat Al-Baqarah kan sudah itu. Tetapi untuk zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, itu boleh, sunnahnya itu justru dipublikasikan. Jadi saya zakat mal tahun ini 100 miliar namanya, ya. Itu boleh dipublikasikan, jenengan umumkan, yaitu saya mau zakat fitrah ke UPZ Masjid Al-Hikmah 50 juta namanya, boleh. Amil yang ngelola zakat wajib mempublikasikan juga. Jadi harta-harta zakat itu oleh amil wajib dipublikasikan.
jokot fitrah tahun kemarin, hari raya kemarin dapat sekian. Nah, itu insya Allah laporannya ini dibuat ya, ini jadi dilaporkan, kita ini dilaporkan ke Basnas ya. Bahkan saya minta juga apa namanya tembusannya ke camat, tembusannya ke lurah itu. Ya, bahkan kalau ada orang itu ya jadi disiapkan oleh. Jadi kita ini sudah punya OPZ, unit pengelola zakat, pengumpul zakat resmi, supaya tidak menjadi amil gadungan. Nah, jadi nanti kan saya yang berat di akhiratnya itu, JJ yang paling dimintai pertanggungan jawabnya di akhiratnya, bukan ketua, bukan ketua amilnya, sekretaris atau bendahara. Pisahnya, jadi yungfikun infak. Jadi kalau yang sunnah itu sunnahnya disembunyikan, disirikan. Tetapi kalau yang wajib sunnahnya justru dipublikasikan. Monggo ibu-ibu, zakat profesi saya tiap bulan dicicil. Nah, kalau dikelompok sak tahun kan abot 2,5% setiap, nggak banyak sebetulnya. Untuk siapa zakat fitrah itu? Untuk siapa zakat mal itu? Kalau zakat mal, zakat fitrah itu sudah jelas. Innamas shadaqatu lil fuqara. Itu dalam surat At-Taubah ayat 60. Ada yang disebut dengan asnaf, ya kan? Nah, tetapi kalau sedekah sunnah, kaya infak, kaya sedekah jariyah, kaya wakaf. Nah, ini tidak, ininya mau apa, wasri wakaf mauquf alaihnya itu orang penerimanya itu. Nah, kalau sedekah dan infak itu yang disunatkan itu keluarga dekat dulu, Bu, di absen. Nah, keluarga saya di desa Magetan sana ya, atau desa di Banyuwangi sana, karena memang di desa ini ya, walaupun alhamdulillah sekarang itu desa juga sudah cukup maju. Karena apa? Karena dengan kreativitas bertaninya, dengan inovasi produknya itu justru desa-desa kaya-kaya. Di Trenggalek ada orang Trenggalek ini, Bu. Nah, coba jenengan jalan-jalan Trenggalek itu arah ke mana? Pantai Pligi ya. Nah, itu rumahnya bagus-bagus tuh di gunung itu, Bu. Karena banyak yang TKI. Iya, itu bagus-bagus, kalah. Jenengan punya ukuran rumah di kota itu 6 kali 10 aja sudah dianggap luas. Nggih. Tapi kalau nang desa, Bu, wah itu 10 kali 20 halamannya ciombok pisan. Nang kota ini golek halaman iso nandur nandur telo, nandur lombok angel. Bahkan jalan gang karo omah is entek, sehingga kangelan parkir, akhirnya parkir nagang ya, golek parkiran kowe nang kowe deleh mobil nang endi, akhirnya nang dalan-dalan di kereta ya, atau dititipkan nang halaman masjid. Nggih, siapa yang punya mobil dititipkan di halaman masjid? Harapan saya ini bayarnya ini langsung nang bank itu loh, transfer tiap bulannya. Jangan nitip sing dititipi lali. Makanya kalau punya mobil gak usah ruwet, atau bayar pakai kiris, kan depan tinggal bayar gini ya. Kita tak siapno secara modern ben gak ruwet. Makanya yang punya mau tolong, kalau teman tetangganya punya mobil, awak bayarnya langsung nang transfer ae. Nah, atau nang kiris. Tak sediano sampai punya 5 rekening ini sekarang ini. Masjid sendiri, yayasan sendiri, UPJ sendiri, TKRA sendiri, bahkan yayasan punya 2. Ada yang di BRI, ada yang muamalah, ada yang di BSI. Tak siapno sing akeh rekeningnya bekne menowo. Ben saya enggak punya bank BCA ya nang BRI. Saya karena apa? Antar bank kena 6.500 ya. Tapi lah kalau lewat
ini lewat BI PES kan, ada BI PES cuma 2.500 ya. Hafal Bu, jangan khawatir, jangan dia hafal. Transfer kan cuma 6.500 saja. Nah, itu kan. Maka tak siapno. Makanya saya ingin tahu ini yang punya mobil itu banknya apa saja. Nah, tak siapno. Nah, sabulannya 250 atau petulungan. Saya diunsuri itu 1 bulan sudah. Nah, itu semuanya lewat bank, enak. Enggak sumpek sing nyatet, enggak sumpek sing dititipi. Infak. Nah, niatnya kalau yang nitip ke masjid jangan nyewo, niatnya nyewo. Kalau niatnya nyewo itu ya walaupun memang ini tanah masjid belum, tapi niatnya juga untuk apa namanya infak. Banyak itu ada 20 kalau 1 jutaan kan sudah 20 juta. Kalau 1 juta ana sing semoyo barang ngapunten nggih bulan niki kula boten saged lho iso duwe mobil hanya semoyo. Oh ono ngapunten nggih kali wulan niki dereng bayar kula insyaallah. Tapi kalau ruwet tidak bisa ditoto dengan baik, sama dengan sepeda anak SMP tak buyarno ae parkiran, daripada parkir bikin taman sing enak bagus ya, daripada parkir nyumpekno tak gawe taman ae sing apik ya, biar ono pandangan. Alladzina yunfikuna fis-sara wad-dara, yaiku tiang-tiang yunfikuna kang padha infak sapa si wong si alladzina amanu itu kan fis-sara ing dalem kahanan jembar. Sara itu jembar, gampang kalau ya maksudnya kaya. Wad-dara lan ing dalem kahanan melarat. Bayangkan, jadi kalau melarat itu pas-pasan. Di sini ada, saya juga salut. Kerjaannya ngelumpukno sampah, nang ganggang. Infaknya ya lumayan, gelem nyumbang dan nggak tanggung-tanggung. Ya. Sing gawa mobil gak ono, sing apa mobil parkir saya nyumbang 1 miliar apa 1 juta. Ya sing ini loh, sing ngelumpukno sampah. Infaknya ngantos 1 juta barang. Ini bagian apa? Cukup-cukup sampah teng kampung nih lho teng ganggang jenengan itu. Nah, itu. Sing duwe mobil gak ono sing nyoba mobil 3. Kalau mobil gadah 3. Bahkan ono sing gak bayar belas ono. Dianggap ini miliknya apa namanya? Miliknya mbae. Ya. Pisar ono ya, itulah seninya kita menghadapi orang banyak. Ya, kalau dijengkeli ya dijengkel, tapi jengkel kan nggak oleh. Wal qadiminal ghaido kan. Pisaroi ing dalem jembar. Jadi sugih lah bahasa kerennya. Wadoroi lan ing dalem melarat. Nah, jadi ojo nyepelekno, sama dengan yang pernah dipiralkan di TV itu. Mbok yang menurut orang itu kerek-rek, ternyata dia tiap tahun bisa kurban. Nah itu, no kan, mbok yang sudah tua dianggap orang nggak mampu, ternyata tiap tahun dia masih mampu kurban. Ai al yusri tegese ing dalam kahanan gampang, wal usri lan ing dalam kahanan angel. Jadi dalam kondisi sugih maupun dalam kondisi melarat, infak tetap ya waktu pas sugih impake sing gede, waktu melarat, karena katanya para ulama itu berkah. Jadi panjenengan ini kalau ingin berkah rezekine, gaji tiap bulan itu sadurunge dipangan dicuil dhisik. Nah, berapalah, apa 10.000, apa 100.000, apa 1 juta, tergantung. Itu man barokah. Itu kalau wal qadimina, karena infak ini termasuk tazkiyatul mal. Tazkiyah wal qadimina lan tiang-tiang ingkang padha ngempet, bukan ngumpet, ngempet. Ngentos ngempet nggih.
ya ngempet. Al ghaido ing muring-muring. Nah, orang yang ngempet. Ai al kafin. Ini fa'il semua ini, Pak. Ya, bisaro jadi kadhimin tiang-tiang ingkang podong gele ngempet angel, Pak. Ngempet saya alami sendiri wangel. Orang seperti saya ini kadang-kadang arep ngempet itu kadang apalagi akeh urusan sing diurus ra genah pisan. Ngempet angel karo bojo, karo anak, karo bawahan, rekan kerja, mitra kerja, ya kadang-kadang. Apalagi orang sekarang ini kan ininya apa namanya? Jadi wal qadimina wang tiang-tiang ingkang ngempet al ghaidi ing muring. Marah, ngempet marah itu paling abot. Padahal tak tirakati barang. Tak tirakati wis ta. Ya al kafina tegese tiyang ingkang kang nyegah, kang ngempet ani imdoi sekalipun dia itu ma'al kudrati mampu kalau mana tapi diempet. Nah itu. Angel monggo Bu belajar ngempet apalagi jenengan. Kadang-kadang angel ngempet. Makanya kan Rasulullah mengingatkan kepada kita, kalau kamu dalam keadaan marah segeralah wudu. Ngempetnya itu loh Bu, dengan wudu, ngempetnya itu. Nah kalau dengan wudu masih belum saja tidak teratasi sholat. Nah, jadi ada sholat namanya lisyukril wudu. Nah, pernah mempraktikan deh buatan Bu, sholat lisyukril wudu. Jadi mantun wudu panjenengan sholat 2 rakaat. Hikmahnya itu ada 2. Pertama, kalau panjenengan marah itu insya Allah bisa meredakan emosi. Nah kalau panjenengan gadah dosa-dosa kecil menurut asbabul wurud hadisnya itu insya Allah bisa diampuni oleh Gusti Allah. Dan menurut hadis itu kan riwayatnya tuh begini, ngapunten nggih. Jadi ono wong duwe toko, ceritanya itu zaman Rasul duwe toko. Nah ternyata sing tuku itu ya akeh wong wedo. Yang wedo itu apa? Yang istri Bu nggih. Nah ono yang istri yang apa nama yang bahasa kerennya itu kok apa namanya sensual. Nah, akhirnya sing duwe toko ini apa namanya tertarik gitu loh. Waduh, apalagi wong wedoknya ini rodo ini pisan, rodo endel jadi. Nah, akhirnya dicekel oleh sing dia toko. Terus di bawahnya ada penjelasannya diambung. Nah, akhirnya getun begitu. Waduh, aku dosa lapor ke Rasul. Despun di Rasul kula niki waduh. Karena akhirnya oleh Rasulullah nah itu segeralah awakmu berwudu. Mari kene jalu sepuro nang pangeran. Dengan wudu itu insya Allah dosa-dosa kecil akan berguguran. Nah, makanya akhirnya dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah itu salah satu imam yang oleh Gusti Allah itu diberi ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah itu ilmu yang bisa melihat hal-hal yang sulit diindra. Jadi ketika zakat, kenapa zakat itu diharamkan bagi orang-orang kaya dan menjadi asetnya orang-orang miskin. Nah Imam Abu Hanifah diperlihatkan kenapa disebutkan kajatan. Jadi ternyata di mata Abu Hanifah harta-harta zakat yang kita keluarkan itu memang kotoran betul Bu, kotoran yang menjijikkan karena dosa-dosa kita. Tapi begitu harta zakat itu diterima oleh fakir miskin, oleh Gusti Allah diperlihatkan Imam Abu Hanifah ini. Ternyata harta itu menjadi luar biasa. Ada wujudnya emas, jadi sesuatu yang memang istimewa. Ketika dikeluarkan dari orang kaya, dari orang yang muzaki, diperlihatkan kalau itu bentuk kotorannya dari si muzaki itu, tapi begitu diterima oleh mustahiq ya,
ternyata kelihatannya barang yang berharga luar biasa. Nah, Imam Abu Hanifah seperti itu diperlihatkan. Wudu juga begitu. Jadi begitu wudu kelihatan, jadi dosa-dosa kecil itu berguguran. Nah, makanya Imam Abu Hanifah ininya ketika dari sisi ekonomi beliau ini termasuk orang kaya yang luar biasa, ya, konglomerat. Jadi ketika mengentri siapa konglomerat muslim, pertama itu Sayyidah Khadijah. Jadi Khadijah itu konglomerat perempuan yang luar biasa kayanya. Bahkan 3/4 wilayah kota Mekah itu seolah konon merupakan asetnya. 3/4, bayangkan. Nah, itu ketika Rasulullah jadi suaminya, wah, semua asetnya itu habis digunakan untuk berjuang bersama Rasulullah. Sampai-sampai konon menurut riwayat, sampai-sampai untuk kain kafannya ini didatangkan oleh malaikat Jibril dari surga. Nah, ini sedang viral juga kan, ada cucunya yang punya hotel Pancar Jalan Pandegiling itu, dia mewakufkan hotelnya ke TPP Khadijah. Kemudian juga mewakufkan ratusan juta. Jadi ini sedang viral di medsos. Nah, jadi ada orang-orang seperti itu wonten Bu dari dulu. Sayyidina Utsman juga begitu. Nah, Imam Abu Hanifah juga begitu. Di samping kaya raya, bahkan ketika berjuang melawan orang-orang kafir, ketika berperang itu sampai berapa ratusan untanya itu dijadikan modal. Jadi orang ulama dulu seperti itu, wasfasarowadoro wal qadimna wal afina anin nas wal afina lan podo nyepuro. Nah, anin nasi sesama menuso. Ya. Miman zolamahum, nah itu memaafkan kepada manusia yang pernah berbuat zolim kepadanya. Nah, kalau itu kita praktekkan, katanya ya wallahu yuhibbul muhsinin, naik. Nah, derajat takwa kita menjadi muhsin, bukan hanya muttaqin, jadi muhsin. Allahumma gfir lahu, karena sudah meninggal dunia. Ya, Pak Muhsin meninggal dunia tahu? Dulu kan aktif jamaahnya. Nah, masih ingat Pak Muhsin ya? Di gang berapa itu rumahnya sana ya dia. Wallahu utawi Gusti Allah iku yuhibbu demen sinten Gusti Allah muhsinina kangge tiang-tiang ingkang sae. Waladina jahadu fina lanah diam subulan lawaina wa lama almu sinin, banyak itu. Bihadil af'ali, dengan apa-apa yang digambarkan, perbuatan yang digambarkan dari wasari'u ila magfirati min rabbil jannati udal muttaqin alladzi yunfiqu satu infak ya, bisara wadara, dua qadiminal ghaido, tiang-tiang ingkang berhasil mengendalikan emosinya. Nah, apalagi kalau jadi pemimpin. Nah, jadi pemimpin itu nggak boleh mengekspresikan marah katanya ya. Ya, itu harus betul senyum. Ya, kayak Pak Harto itu kan terkenal dengan Jenderal Smiling, jenderal yang Rasulullah itu ketika berhubungan dengan orang hampir ya itu tidak pernah mengekspresi, walaupun pernah juga marah ya, tetapi ekspresi marahnya ini bukan ekspresi marah yang menunjukkan kedendaman atau kejengkelan. Marah juga penting ya, jangan dikira marah ini tidak penting, tetapi marah yang benar-benar ada normanya, ada regulasinya, ada aturannya, gak sakar dewe ya. Wal qadim la ghaido wal afina anina, berat ini memberi maaf. Ini afi itu pemberi loh ya, pemberi maaf. Kazim itu isim fa'il ya,
Muttaqin itu isim fa'il, qadim juga isim fa'il, afin juga isim fa'il, afina anin nas. Ya, muhsin juga isim fa'il itu. Orang yang benar-benar selalu berbuat baik. Jadi ingin meningkatkan ke tingkat menengah, ada lagi tingkat atas, Bu. Nah, ini baru tingkat menengah ini. Jadi elementrinya aladina yu'minu bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, itu elementrinya itu. Nah, kemudian tingkat menengahnya, nah, yaitu yunfikuna fis-saro wad-doro kadiminal ghaido wal afina anis, tingkat menengah. Nanti tingkat level advance-nya, level yang tertingginya, height-nya itu yang tinggi, jadi tingkat marhalatul a'lanya, nah itu muqarrabun itunya itu. Dalam surat apa al-waqiah itu nanti jenis surat waqiah. Monggo Pak nggih, ini sampai sini aja dulu. Ya insyaallah kita mudah-mudahan termasuk kategori tiang-tiang muhsin nggih. Nah, cirinya yaitu satu, bersedekahlah dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit, ekonomi mapan maupun ekonomi sulit. Nah, yang kedua yang abot lagi adalah mengendalikan emosi, itu berat memang. Ya, apalagi punya karakter ya itu. Ditopang nun sewu, nah makanya Ibu ditopang lagi kalau sudah kena penyakit yang sulit mengendalikan emosi, ya nun sewu kayak penyakit darah tinggi. Konon diabetes saja ternyata penyebab yang paling utama itu adalah emosi. Makanya wal qadiminal ghaido, monggo kita berdoa nggih, mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Gusti Allah untuk mengendalikan emosi. Wal afina aninas, juga pemberi maaf, jangan sampai mati. Sebab kalau mati tidak bisa memberi maaf, kasihan, akan menjadi muflis akhirat. Ada muflis akhirat. Nah, insya Allah kalau 3 resep ini kita bisa mempraktekkan secara istiqomah, ya, secara ajeng, insya Allah kita naik derajatnya dari sekedar muttaqin menjadi muhsin. Makanya di atas muhsin itu muqarrabun. Jadi al muttaqun, al muhsinun, al muqarrabun. Di atas al muqarrabun nanti mulaku, ya. Jadi orang yang betul-betul ketemu, jadi Jadi ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu betul-betul seolah-olah kita ketemu dengan Gusti Allah, mulaku, seolah-olah mulaku. Itu paling juga itu. Jadi muslim, mukmin, muttaqin, muhsinun, muqarrabun, yang terakhir mulakun. Nah, itu al-mulaku rob, kan dalam surat Al-Baqarah juga kan, ilal khosyin aladina yung aladina yu'min wasta'inu bis-sabri was-sholati wa inna ila alal khosyin, kan aladina kan diteruskan, siapa orang khusyuk itu alim mulaku rabbihim wa anu ilai roji'un, mulaku, jadi merasa liko. Jadi dalam bahasa tasawuf itu ada, apakah manusia itu liqa'ullah itu fil akhirat saja atau di dunia juga bisa? Dalam konsep tasawuf, ya, manusia di dunia juga harus bisa. Monggo Pak nggih, ngoten nggih. Itu kaitannya dengan istilah derajat keberhasilan kita di dunia menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mampu untuk melaksanakan indikator-indikator ketaatan yang istimewa. Yang paling berat nih Pak, kadiminal ghaido, saya rasa paling berat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Suratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim alhamdulillahi min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa afina ma yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi lana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al selamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan hawin alfi hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah sekurang dan sempurna ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khata